Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ashabihil ahya. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wakhlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul hakim. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absara wa huwal latiful khabir. Allahumma ij'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bi'ilmi wa zayyina bihilmi wa akrimna bittaqwa wa jamilna bil afiyah. Jemaah yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang 3 rumus kebahagiaan dalam disiplin psikologi Islam. 3 rumus kebahagiaan dan keberlimpahan perspektif psikologi Islam atau psikologi Al-Quran. Pertama, yang harus dipahami, ada beberapa pakar di dalam psikologi Islam, ya, atau pakar psikologi positif, pakar psikologi kebahagiaan, menyebutkan seperti ini. Kebahagiaan itu adalah alasan terdalam dari semua aktivitas individu. Apapun orientasi, apapun profesinya, apapun strata ekonominya, ya, jabatannya, strata sosial dan yang lain-lain itu, seseorang dalam melakukan kehidupannya itu pasti ending akhirnya itu adalah menjemput kebahagiaan. Tetapi masing-masing kita itu memiliki derajat kebahagiaan yang berbeda-beda, tetapi dengan siklus kehidupan yang sama. Sebagai contoh misalnya, dengan profesi yang sama, dengan income yang sama, memiliki strata ekonomi yang sama, tetapi kebahagiaannya berbeda. Ya, kita semua menjalani hari yang sama, namun dengan rasa yang berbeda. Ada juga yang tidak sedikit menjemput kebahagiaannya itu dengan cara yang sangat mahal. Padahal sebenarnya kebahagiaan itu tidak ada hubungannya dengan harta, kebahagiaan itu tidak ada hubungannya dengan jabatan seseorang, kebahagiaan itu tidak ada hubungannya dengan popularitas seseorang, tidak ada hubungannya dengan itu. Kebahagiaan itu berawal dari konsep pribadi masing-masing kita. Antara pribadi yang satu dengan pribadi yang lain, konsep kebahagiaannya berbeda-beda. Bisa jadi pada saat ini seorang ayah, dia ingin merasa bahagia kalau anaknya lulus dari kuliah misalnya. Ada yang lain, seorang ayah, dia memiliki konsep bahagia kalau saat ini
beberapa tugas dan fungsi dari jabatannya bisa dikerjakan dengan baik. Ada juga seorang ayah atau orang tua yang merasa bahagia kalau misalnya anaknya pada saat ini sudah menikah dan dia sudah mandiri secara lahir maupun batin. Ada juga yang pada saat ini dia merasa bahagia kalau lagi saat ini memegang uang yang sangat banyak. Masing-masing kita itu punya konsep bahagia yang berbeda-beda. Karena itu, kebahagiaan itu sebenarnya dalam konsep Islam itu tidak perlu dicari. Hanya butuh diakses atau mau saja. Ya. Tinggal kita mau atau tidak dengan untuk mengakses bahagia itu. Ada beberapa hal yang sebelum nanti saya merujuk kepada Al-Quran, ada beberapa ciri negara bahagia. Ya. Ciri negara bahagia yang sudah dituliskan oleh World Happiness. Ya, World Happiness. Pertama, ada 6 ciri bahagia, negara bahagia. Otomatis kalau negara itu memiliki indikator-indikator demikian, maka dia akan dipastikan sama World Happiness, dia memiliki individu-individu yang bahagia, rakyatnya juga bahagia, pemerintahannya juga bahagia, terus kemudian apapun yang ada di dalamnya itu bisa bahagia. Pertama, syarat dari yang diberikan oleh World Happiness, 6 ciri negara bahagia itu, 1, harus memiliki kesejahteraan ekonomi, termasuk ketersediaan lapangan kerja yang layak. Kalau di sebuah negara, itu semua mayoritas masyarakatnya, dia memiliki kesejahteraan ekonomi yang mapan, itu sudah hampir dipastikan sekian persen dia memiliki derajat bahagia. Yang kedua, warganya dalam kriteria mayoritas, dia memiliki kesehatan fisik dan psikis. Tidak cuma sehat secara badan, tetapi juga sehat secara mentalnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kebebasan warga negara untuk menentukan pilihan hidup. Tidak lagi dibatasi. Setiap warga negara bebas berprofesi, setiap warga negara bebas berkomunitas, setiap warga negara dibebaskan untuk melakukan apapun, tidak dibatasi oleh negara atau dibubarkan sama negara. Itu yang ketiga. Yang keempat, kata World Happiness, 6 ciri negara bahagia itu harus memiliki jaringan dukungan sosial yang kuat dan kompetitif. Ya, artinya antara masing-masing kita selain melakukan hubungan sosial yang bagus, tetapi muamalahnya harus terukur. Tidak bisa, dan itu diberikan kebebasan oleh negara. Kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, dan yang lain-lain. Yang kelima, warga negaranya harus memiliki sikap saling berderma atau saling memberi. Ya, sekarang dalam konteks keindonesiaan, bagaimana? Berapa persen dari warga negara kita ini yang dia tuh punya loyalitas atau gaya berdermanya itu luar biasa. Jadi ketika ada saudara yang kekurangan, ketika kita membutuhkan dalam konteks untuk jihad fisabilillah, ya, atau li'ila'i kalimatillah, di situ kita loyal, tidak perlu harus diminta sumbangan dan yang lain-lain. Ketika ada saudara yang kekurangan atau butuh, kita peduli apa tidak. Itu ciri-ciri yang kelima dari 6 ciri negara bahagia menurut World Happiness. Yang keenam kata World Happiness, tingkat kepercayaan yang tinggi antar warga terhadap pemerintah, di dalamnya juga terhadap pengusaha, di dalamnya juga terhadap orang-orang yang memiliki otoritas yang mampu mendampingi kestabilan dalam negara. Karena itu sekarang kita lihat bagaimana di Indonesia. Apakah mayoritas warga negara di Indonesia ini percaya terhadap pemerintahnya? Atau jangan-jangan sebaliknya? Nah, tetapi ini beberapa 6 ciri negara bahagia yang harus ada di negara itu. Kalau 6 ciri negara bahagia ini sudah ada pada sebuah negara, sudah dipastikan kata World Happiness, negara itu bahagia. Warganya bahagia, rakyatnya bahagia, ya, pemerintahnya bahagia, pemimpinnya bahagia, rakyatnya juga bahagia. Nah, itu kita bisa melihat bagaimana
konteksnya bagaimana. Tetapi Dubai itu menawarkan konsep kebahagiaan itu seperti ini. Dan Dubai menjadi salah satu negara yang dia memiliki indikator bahagia. Terus kemudian dia merumuskan Dubai. Ya, ada konsep ABCD kata Dubai untuk mengukur sebuah negara bahagia dan rakyatnya itu bahagia. Pertama, effective happiness. Effective happiness itu adalah warga negara itu harus memiliki kebahagiaan psikologis, termasuk hubungannya dia yang paling kecil terhadap keluarganya, terhadap pasangannya, dan antar warga di sekitar. Itu yang pertama. Yang kedua, harus basic need happiness. Basic need happiness itu memiliki kebahagiaan terkait dengan kebutuhan pokok, sandang, pangan, papan, dan keamanan. Itu konsep bahagia menurut Dubai. Dan Dubai sudah menerjemahkan ini dengan baik dan sudah menikmati bagaimana indikator negara kebahagiaan untuk Dubai. Yang ketiga, cirinya kata Dubai harus memiliki konsep cognitive happiness. Cognitive happiness itu bagaimana? Ya harus berbahagia secara intelektual. Seseorang yang taklim seperti ini harus bebas, tidak boleh dibatasi. Siapapun yang ingin kuliah, ingin sekolah dimanapun harus bebas. Karena itu harus happy, harus bahagia. Pendidikannya harus berbahagia. Informasi-informasi yang diterima dari manapun, dari media sosial maupun platform-platform apapun, itu harus benar-benar membahagiakan. Jangan sampai tidak membahagiakan. Yang terakhir, deeper happiness. Deeper happiness itu adalah kebahagiaan spiritual dan keberagamaan. Jadi, kalau kita mau jujur, kalau kita mau muhasabah, banyak di antara kita yang selama ini menghabiskan energi, ya, waktu, uang, pikiran, dan emosi, ya, apalagi sebentar lagi tahunnya tahun politik, sekedar berbuat untuk kekuasaan, saling melecehkan, menebar berita-berita hoax dalam urusan saraf. Urusan saraf itu adalah suku, agama, ras, antar golongan, dan politik pada saat ini. Makanya hati-hati, sebentar lagi kita masuk ke dalam masa tahun-tahun politik. Hal yang demikian ini sudah menjadi penyakit tahunan bagi setiap kita di Indonesia ini. Terus bagaimana rumus kebahagiaan itu? Bagaimana 3 rumus kebahagiaan dan keberlimpahan itu? Yang pertama, 3 rumus kebahagiaan dan keberlimpahan itu harus berbasis pada diri, bukan berbasis pada orang lain. Harus membiasakan ke dalam, tidak membiasakan keluar. Yang pertama itu, syarat pertama untuk bahagia dan keberlimpahan itu, yang pertama harus memiliki pikiran yang positif. Pikiran yang positif itu adalah positive thinking. Ya. Kalau kita merujuk pada Al-Quran, coba kita lihat. Man asabaka min hasanatin famin Allah, wa man asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Barang siapa yang melakukan kebaikan, kebaikan itu semuanya datang dari Allah. Dan segala bentuk keburukan itu datang dari diri kita sendiri. Man amila salihan fali nafsih, wa man asaa fa 'alaiha. Barang siapa yang melakukan kebaikan, kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Barang siapa yang melakukan keburukan, keburukan itu untuk dirinya sendiri. Di dalam ayat yang lain, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Barang siapa yang melakukan kebaikan, kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Barang siapa yang melakukan keburukan, keburukan itu untuk dirinya sendiri. Pertama harus memiliki konsep diri yang dia harus selalu berpikir positif. Jangan sampai tidak berpikir positif. Karena nanti berpikir tidak positif, ya. Ana inda dhanni abdi bi. Saya bersama sangkaan hambaku. Kalau dia menyangka baik, maka produknya akan menjadi baik. Kalau dia menyangka tidak baik, maka produknya nanti akan tidak menjadi baik. Ada hukum tarik-menarik antara kita dengan energi di sekitar kita, termasuk alam ini. Kalau kita terbiasa berpikir negatif, maka nanti yang hadir dalam diri kita, alam juga memberikan hal-hal yang negatif. Kalau kita berpikir positif, jangankan alam, energi dunia ini juga akan memberikan energi positif. Sebagai contoh, kalau kita belajar ilmu psikoneurologi, otak kita berdasarkan hasil riset di bidang neuroscience, otak kita selama 1 hari atau 24 jam itu memproduksi 60.000 pikiran. Coba bayangkan,
Kalau pada saat itu kita berpikir tidak baik, maka terduplikasi menjadi 60.000 kali. Terduplikasi menjadi 60.000 kali, dan ini ilmiah. Ini ilmiah. Terus kemudian, ketika seseorang itu berpikir yang tidak baik, terus kemudian berprasangka juga tidak baik, ya, itu juga ternyata perasaan atau feeling itu kekuatannya 5.000 kali jauh lebih kuat daripada kekuatan pikiran seseorang. Coba kita kalikan 60.000 kali itu kekuatan pikiran kita setiap hari memproduksi 60.000 pikiran. Terus kemudian kekuatan feeling, kekuatan insting, kekuatan rasa, kekuatan hati, kekuatan qalb ini 5.000 jauh lebih kuat daripada kekuatan pikiran. Dikalikan 5.000. Plus nanti daya elektromagnetik jantung yang ada di dalam perasaan itu sebanyak 40.000 kali. Coba kalikan 60.000 dikalikan 5.000 dikalikan 40.000, berapa kekuatan daya batin itu? Makanya ala inna fil jasadil mudghah, kata Nabi. Idza saluhat jasad kullu wa idza fasadat jasad kullu, ala wahyal qalb. Di dalam diri seseorang itu ada segumpal daging. Kalau segumpal daging itu sehat, maka seluruh tubuhnya akan menjadi sehat secara lahir maupun batin. Tetapi kalau dalam segumpal daging itu bermasalah, maka lahir batinnya juga akan masalah. Beberapa ahli tafsir mengatakan, kalau ahli tafsir klasik mengatakan ala wahyal qalb itu dipahami sebagai hati. Sebagai hati, qalb atau rasa, daya batin, bawah sadar. Tetapi beberapa mufassir kontemporer mengatakan ala wahyal qalb itu adalah berkaitan dengan otak. Segumpal daging itu berkaitan dengan otak. Karena itu berhati-hati. Dengan pikiran itu berhati-hati. Karena ini ternyata apa yang kita lakukan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Kalau kita tidak percaya misalnya, ya kalau kita berbicara, misalnya kita berbicara lebih dalam lagi, ya. Kalau kita berbicara tentang siklus, ya, siklus misalnya biokimia, ya, atau dalam derajat kuantum itu kita pahami seperti ini. Dunia, ya dunia yang nyata ini, ya, atau benda-benda yang kita lihat itu sebenarnya adalah kumpulan dari benda-benda. Kenyataan dari dunia ini adalah kumpulan dari benda-benda, bangunan, pohon-pohon, dan yang lain-lain. Termasuk di dalamnya adalah gunung dan yang lain-lain. Ya, benda itu kumpulan dari molekul. Molekul itu kumpulan dari atom. Atom itu kumpulan dari partikel. Partikel itu kumpulan dari kuanta. Kuanta itu kumpulan dari energi. Energi itu kumpulan dari zat yang maha super energi, dari zat yang maha kuasa atas segalanya. Kalau diproyeksikan kepada setiap individu, ya nasib seseorang itu dipengaruhi oleh karakter seseorang. Karakter seseorang dipengaruhi oleh kebiasaan seseorang. Kebiasaan seseorang dipengaruhi oleh tindakan seseorang. Tindakan seseorang dipengaruhi oleh pikiran seseorang. Pikiran seseorang dikendalikan oleh perasaannya. Perasaan itu dikendalikan oleh spiritual. Dan ternyata vibrasi energi yang paling berbahaya dalam diri seseorang itu adalah pikirannya dan perasaannya. Karena itu ini menjadi penting. Allah mengatakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Saya tidak akan merubah nasib sebuah kaum kalau kaum itu tidak menginginkan kebaikan bagi dirinya sendiri. Karena apa? Karena kebaikan itu datangnya dari Allah, keburukan itu datang dari diri kamu sendiri. Karena itu kelola pikiranmu, kelola perasaanmu. Kalau kamu tidak mampu mengendalikan pikiranmu, kata Jalaluddin Arumi, semua yang ada di dalam dirimu, ya karena itu bakat atau produk dari pikiranmu dan perasaanmu selama ini. Karena itu berbahaya. Karena itu bagaimana yang menginginkan kebaikan jauh lebih dari apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Allah mengatakan, wa alaysa lil insan illa ma syaa. Kalau kamu ingin mendapatkan yang jauh lebih dari yang sudah ditakdirkan, kamu harus berusaha sendiri. Karena itu bagaimana? Yang paling berbahaya dalam diri seseorang itu adalah pikirannya dan perasaannya. Selama ini, bahagia kita itu kan ikut orang lain. Apakah bahagia itu harus punya mobil mewah? Apakah bahagia itu harus punya rumah mewah? Apakah bahagia itu harus punya jabatan tinggi? Apakah bahagia itu harus populer? Ternyata tidak. Coba dilihat orang-orang kampung itu. Orang-orang kampung itu konsep hidupnya sederhana. Waktunya ke sawah, waktunya sholat. Waktunya di pos kampling. Waktunya rokokan mereka. Waktunya jagung mereka kan.
Semudah itu untuk bahagia. Kenapa kita ruwet selama ini? Karena konsep bahagia kita itu ikut ke orang lain, bukan ikut ukuran diri kita sendiri. Padahal masing-masing kita punya konsep bahagia yang berbeda-beda. Dan bahagia itu tidak bisa dilihat bentuknya, tetapi bisa kita rasakan. Ya. Dan ternyata level tertinggi dalam diri seseorang yang mempengaruhi kebahagiaannya itu adalah nilai spiritual. Spiritual itu nilainya 50%, mental itu nilainya 25%, nilai-nilai muamalah dan sosial itu 15%, fisik itu juga berkontribusi cuma 10%. Karena itu menjadi penting. Hati-hati, manusia itu adalah magnet, dan setiap detail peristiwa yang dialaminya datang atas undangannya sendiri. Apa yang mengundang bahagia dan tidak bahagia? Ya pikirannya. Karena itu syarat yang pertama, agar kita ini bahagia, kita harus bisa mengelola pikiran kita. Ini sudah sangat jelas. Minta dalil yang kayak gimana, minta hujah yang kayak gimana, ya sudah, itu sangat jelas itu. Karena itu menjadi penting. Ala inna fil jasadil mudghah, fa idza saluhat saluhat jasad kullu, wa idza fasadat fasadat jasad kullu, ala wahyal qalb. Dan ternyata nilai tertinggi itu adalah spiritual. Spiritual itu adalah anugerah dari Allah. Ternyata yang berbahaya dalam diri seseorang itu ketika spiritual itu tidak ditopang oleh pikiran dan perasaan seseorang. Ana inda dhanni abdibi istanibu katsirun minadh dhann inna ba'dha dhann ismun. Jauhilah dari kamu berprasangka, terutama prasangka buruk. Kenapa prasangka buruk? Karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Karena itu kita tidak boleh bersuudzon, tidak boleh. Ternyata bersuudzon dilarang dalam agama itu menghantam diri kita sendiri. Menghantam diri kita sendiri. Karena itu suudzon tidak akan mungkin tercipta kalau pikiran kita baik dan positif. Karena itu kita diwajibkan di dalam agama, diajarkan untuk selalu berhusnudzon. Jangan sekali kita untuk bersuudzon. Anda akan mendapatkan apa yang Anda pikirkan, ya. Dan Anda akan mendapatkan apa yang Anda rasakan. Karena itu syarat pertama, ya, syarat pertama untuk menjadi bahagia itu adalah harus positive thinking. Ya, di dalam bahasa agama, mindsetnya itu harus positif. Yang disebut dalam bahasa agama disebut fikrus salim. Makanya hati-hati, jangan sampai kita memiliki bacaan-bacaan berita atau knowledge itu yang mengkerdilkan kita dan kita tidak moderat atau bijak membaca sebuah berita-berita. Ada kecenderungan secara psikologis, kita itu lebih membaca portal-portal yang sesuai dengan warna politik kita dan golongan kita. Dan itu pun kita kadang tidak seimbang. Karena apa? Karena kita tidak mau membuka portal-portal berita-berita yang lain, media-media yang lain, atau grup-grup WhatsApp yang lain. Kenapa? Pasti tidak seimbang. Makanya itu disebut sebagai taklid. Kalau tidak golongannya, kalau tidak ustadznya, ini taklidnya berlebihan, ini sudah syirik nanti. Karena itu harus seimbang, diri kita itu harus seimbang. Kalau kita pun harus membandingkan, kalau kita ingin menjadi pribadi yang bijak, kita harus membandingkan segala perangkat yang sampai kepada kita, termasuk knowledge yang sampai kepada kita. Karena itu apa yang dilakukan? Ya, memandang diri positif, memandang orang lain positif, memandang siapapun positif. Karena itu tadi, ana indal dhanni abdibi. Saya bersama sangkaan hambaku. Kalau dia berprasangka positif, berkeyakinan positif, maka yang positif-positif akan datang. Barang siapa yang berkeyakinan tidak baik, berpikir tidak baik, maka itu nanti akan yang dihasilkan. Man amila salihan fali nafsi, wa man asaa fa 'alaiha. Barang siapa yang melakukan kebaikan, kebaikan untuk dirinya sendiri. Barang siapa yang melakukan keburukan, itu tanamannya sendiri kok. Suatu saat akan dituai. Suatu saat akan dituai. Yang kedua, tadi sudah sangat jelas, apa syaratnya? Positive feeling atau husnudzon. Jangan sampai kita punya prasangka tidak baik. Selain di dalam prasangka itu dosa, ternyata prasangka yang tidak baik itu merusak. Tadi sudah saya sebutkan datanya 60.000 dikalikan 5.000 dikalikan 40.000. Itu akan menghantam diri kita sendiri. Karena itu yang pertama yang harus dibenahi jiwa. Kalau setiap jiwa, setiap pribadi muslim itu pikirannya positif, terus perasaannya positif, tidak pernah di dalamnya pasti sum'ah, ujub, takabur, riya, fitnah, gibah, namimah, bisahwa, qaluzur, itu tidak akan mungkin terjadi. Kalau setiap pribadi muslim terinternalisasi dalam dirinya nilai-nilai yang baik ini, insya Allah damai dunia ini. Kenapa selama ini tidak damai? Ya karena itu tadi, prasangkanya terlalu banyak dan kita itu lebih sibuk mengurusi orang lain daripada sibuk mengurusi diri kita sendiri.
Karena itu kadang kita paling pintar kita itu mengkritik orang lain, tetapi mengkritik diri kita sendiri kesusahan kadang. Bahkan kadang tidak bisa. Di dalam beberapa ketika saya wawancara terhadap beberapa calon karyawan, baik itu placement test untuk perusahaan, untuk jabatan-jabatan tertentu, atau di sekolah-sekolah itu, ketika nanti dalam posisi jabatan, untuk naik jabatan dan yang lain-lain itu, tidak usah repot-repot. Coba tuliskan di situ, apa kelebihan Anda, apa kekurangan Anda. Yang ditulis itu banyak kelebihannya, kekurangannya sama sekali tidak ada. Ya, karena kita itu adalah selama ini terlalu riwah atau sibuk mengurusi orang lain, tetapi tidak pernah muhasabah terhadap diri kita sendiri. Terus kemudian apa rumus yang ketiga? Rumus ketiga itu adalah positif motivasi. Positif motivasi itu adalah selalu segala bentuk ibadah itu diniatkan untuk Allah, jangan diniatkan untuk yang lain. Karena itu sholat ketika sudah fikihnya benar, syarat dan rukunnya sudah benar, esensi dari sholat itu bagaimana? Esensi dari sholat itu adalah khusyuk. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Jadi, katsirun minan nas yusalli wa qalilun minhum ay yuqimus shalah. Banyak di antara kita itu yang sholat tetapi hakikatnya tidak sholat. Kenapa? Sholat itu sebagai bentuk ritual saja, syarat dan rukun sholat, tetapi esensi sholat nggak didapat. Padahal esensi sholat itu adalah khusyuk. Terus kemudian ketika kita berderma, tidak butuh Allah banyak dan sedikitnya, yang dibutuhkan oleh Allah ikhlas atau tidak? Yang dibutuhkan oleh Allah. Jadi dalam beramal itu sudah esensi, tidak lagi berbicara pada wilayah syariah saja. Karena itu menjadi penting. Ketika melakukan segala sesuatu, amaliyah itu ukurannya ada dua kalau ingin diterima oleh Allah. Pertama adalah lillah, karena Allah. Yang kedua mengandung masalah atau tidak. Contoh misalnya, ibadah ini seolah-olah baik, tetapi kalau mengganggu tetangga menjadi tidak maslahah, tinggalkan itu. Ya. Jadi ukuran ibadah itu ada dua, lillah dan maslahah. Kalau lillahnya sudah ada tapi tidak maslahah, tinggalkan. Pasti hablum minan nasnya buruk, dan itu tinggalkan. Karena hablum minallah, hubungan dengan Allah lillah tidak akan mungkin berbenturan dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan kemanusiaan. Contoh misalnya, waktunya orang istirahat, sound systemnya dikeras-keraskan. Kalau dalam ukuran saya, ya itu sangat mengganggu. Kenapa? Ya itu tadi, ukurannya lillah tetapi tidak maslahah. Kalau amal ibadah ini tidak punya kriteria, dua kriteria ini, berarti ibadah itu bermasalah. Karena itu sebenarnya, kalau pengen bahagia, kalau pengen berkelimpahan dan yang lain-lain itu, pusatnya pada diri kita. Kita bisa tidak menilai diri kita sendiri? Kalau kita sudah mampu menilai diri kita sendiri, derajat diri kita itu kita naikkan, ya derajat kita itu kita naikkan, konsep diri kita, ya harga diri kita, terus kemudian image kita, citra diri kita sudah kita perbaiki, berpusat pada diri. Selama ini sibuk dengan orang lain, sibuk melihat keluar, tapi tidak pernah sibuk melihat ke dalam. Laku otaknya kemana-mana, knowledge-nya kemana-mana, pikirannya kemanapun, internet dan yang lain-lain itu merusak pikiran kita, tetapi kita tidak pernah melakukan laku batin. Laku batin ini benar atau tidak, semuanya diterima, sampah. Semuanya diterima kayak sampah. Karena itu secara syariah, apa yang perlu dilakukan? Ya, apa yang perlu dilakukan? Ya jelas, di dalam Islam itu konkret. Di dalam Islam itu konkret. Kalau masih bingung, positive thinking itu seperti apa? Positive feeling itu seperti apa? Positif motivasi itu seperti apa? Berpikir positif itu masih bingung. Berperasaan positif itu masih bingung. Bermotivasi selalu positif masih bingung. Di Islam itu dilakukan, diajarkan. Bagaimana cara melakukannya agar bahagia dan berkelimpahan? Al-Quran sudah mengajarkan dengan kita. Asalkan pahami Al-Quran itu dengan tafsirnya. Jangan cuma dibaca terjemahannya. Karena itu juga pahami hadis atau sunnah itu dengan syarahnya. Jangan cuma dengan terjemahannya. Kenapa? Kalau memahami Al-Quran dengan tafsirnya, asbabul wurud, ya makiyah madaniyah, terus kemudian ya nasih mansuh dan yang lain-lain itu khas am itu dipahami dengan baik, ulumul Qur'annya dipahami dengan baik, ulumul tafsirnya dipahami dengan baik, sehingga nanti tidak ada ayat-ayat yang dipotong-potong untuk kepentingan politik. Tidak ada. Ada kadang beberapa ayat-ayat Al-Quran itu yang dipaksakan untuk kepentingan politik, padahal berdasarkan asbabul nuzulnya tidak sesuai konteksnya ayat itu kalau digunakan untuk kepentingan itu. Karena itu akan menjadi kita itu cenderung ikut-ikutan kalau nanti memahami Al-Quran itu tidak dengan tafsirnya. Karena itu juga harus memahami hadis dengan syarahnya. Ya, dengan syarahnya. Ya,
penjelasan-penjelasan tentang mustalahul hadis dan yang lain-lain, kita harus paham. Ulumul hadis kita juga harus paham. Karena itu menjadi penting. Terus bagaimana syarat konkretnya agar berbahagia dan berkelimpahan? Pertama, yang diajarkan di dalam Al-Quran, istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis sama'a alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa bani. Perbanyaklah beristighfar, karena kita itu adalah tempatnya salah dan dosa. Karena itu kalau kita memperbanyak beristighfar, kata Allah, Allah akan menurunkan hujan, terus kemudian akan melebatkan tanaman-tanaman, terus kemudian akan menganugerahkan putra-putri yang saleh dan saleha, dan melipat gandakan harta yang kita miliki. Pertama, perbanyak istighfar, karena istighfar itu ternyata mengkayakan. Yang kedua, kata Islam, itu perbaiki kualitas salat. Wa'mur ahlaka bis salat wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan wa nahnu narzuquka. Ya, kerjakan salat, ajak anak cucumu untuk salat, ajak tetanggamu untuk salat, ajak wargamu untuk salat, ajak bangsa dan negara ini untuk salat, wastabir 'alaiha, bersabarlah atas salat yang kamu lakukan, la nas'aluka rizqan wa nahnu narzuquka. Kalau pengen kaya, pengen lebih, ya sudah salatnya dijaga, terutama salat 5 waktu. Ya. Yang ketiga, apa yang diajarkan dalam Islam? Kalau pengen bahagia dan berkelimpahan, sedekah. Wa anfaqtu min sa'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. As-shadaqatu litaf'il bala. Dawu mardakum bis sadaqah. Jadi di dalam wa anfaqtu min sa'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Ternyata harta yang kita keluarkan itu tidak memiskinkan, tetapi justru mengkayakan. Dan sedekah itu tolak bala. Segala macam bentuk penyakit itu akan sembuh dengan sedekah. Bahkan Rasulullah mengatakan, khairukum at'amu ta'am wa raddas salam. Sebagus-bagus kamu adalah orang yang sering mengucapkan salam ketika bertemu dengan sesama muslim, habis itu sering-sering ngasih makan. Khairukum at'amu ta'am wa raddas salam. Sebagus-bagus kamu adalah orang yang senang ngasih makan. Ngasih makan itu kelihatannya sederhana, tapi coba mbah-mbah kita dulu, buyut-buyut kita dulu, coba lihat. Kalau kita silaturahim ke rumahnya, jangan pulang dulu kalau belum makan. Padahal yang dikasih makan, umurnya panjang, hidupnya bahagia, rizkinya melimpah, nggak aneh-aneh. Sekarang manusia modern, praktek-praktek yang seperti ini sudah tidak ada. Praktek-praktek yang seperti ini sudah tidak ada. Karena itu kalau pengen kaya, kalau pengen melimpah, kalau pengen sembuh dari segala macam bentuk penyakit, dawu mardakum bis sadaqah, termasuk di dalamnya harus ada kita sering-sering mendawamkan sedekah. Terus kemudian bagaimana yang terakhir? Yang terakhir, ya kalau punya rizki ya haji dan umrah. Haji dan umrah. Tabi'u bainal haji wal umrah li'annahuma yanqiyanil faqri wadh-dhunub. Ikutilah haji dan umrah. Karena di antara haji dan umrah, selain menghapus dosa, haji dan umrah menghapus kefakiran. Tidak akan mungkin melarat orang yang sudah pernah haji atau pernah umrah. Karena ini adalah syarat yang diberikan oleh agama kita, ini sudah sangat jelas. Mau minta apa lagi? Ya boleh dengan banyak istighfar. Kalau sholatnya tidak bagus, kalau sholatnya juga tidak pernah bisa khusyuk, sedekah aja lakukan. Kalau ingin cepat ya sudah haji dan umrah. Karena di dalam haji dan umrah itu, ya al-umrah ilal umrah kafaratun lima bainahuma. Antara umrah yang satu dengan umrah yang lain, selain menghapus dosa, itu juga mengkayakan. Ini menjadi persoalan. Tetapi sumber utamanya, sekali lagi, sumber utamanya itu ada pada dalam diri kita, dan itu berhubungan dengan pikiran kita, berhubungan dengan perasaan kita, dan berhubungan dengan motivasi hidup kita. Tetapi selama ini, daya magnet yang kuat itu tidak pernah kita perhatikan dengan baik. Dan ini ternyata yang meracuni kita selama ini adalah bukan orang lain. Yang meracuni diri kita itu adalah pikiran kita. Karena itu pikiranmu, perasaanmu itu adalah rumah harta karun yang ada dalam dirimu. Lihatlah ke dalam untuk memperoleh jawaban keinginan hatimu. Karena itu rahasia besar orang-orang sukses di zaman dulu itu karena dia mampu mengelola pikirannya dan perasaannya. Saya kira ini menjadi bentuk pendahuluan. Kalau mau ada yang bertanya, silakan. Ya, sebagai bentuk pendahuluan. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mungkin ini bukan enggak. Ini menurut saya, konsep saya, kebahagiaan itu kita ciptakan. Jadi bukan kita beli,
Juga kita tukar dengan harta kita. Nah, resepnya di sini menurut saya itu hati kita harus bersih. Dengan demikian maka kebahagiaan itu bisa dicapai. Sebelum kita berbicara tentang negara, lingkup yang paling kecil dulu dalam keluarga kita dulu. Jadi kebahagiaan itu tidak bisa dibeli, tapi hakikatnya harus kita ciptakan. Sedangkan masing-masing manusia untuk menciptakan kebahagiaan tidak sama. Hanya hasilnya hati kita harus bersih. Mohon pendapat dari Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira jelas ya. Saya tambah lagi dalam ilmu fisika kuantum. Ya, fisika kuantum ini ilmiah. Seluruh isi alam ini dan substansinya hanyalah getaran vibrasi. Tadi sudah sangat jelas. Vibrasi itu bertingkat dari yang paling lambat sampai yang paling cepat. Mulai yang dari paling besar sampai yang paling rendah. Terus kemudian yang paling lambat energi itu adalah semua yang bisa diraba. Ini energinya kecil ini. Yang bisa dilihat, dikecap, terus kemudian dicium dan didengar, itu energinya kecil. Tetapi ada energi yang besar. Energi yang paling besar atau paling cepat itu adalah realitas gaib. Itu tidak tampak dan hanya dapat dirasakan. Termasuk di dalamnya adalah kebahagiaan, ya, termasuk di dalamnya adalah cinta, kasih sayang dan yang lain-lain. Ya, karena itu ini medan pikiran. Ini berhubungan dengan medan pikiran dan ini berhubungan dengan medan perasaan dan itu digerakkan oleh domain ihsan. Begini. Kenapa sih Rasulullah itu mengatakan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Hakikatnya saya diutus pertama kali untuk hadir di hadapan kamu adalah untuk menyempurnakan akhlak. Bukan untuk gaya-gayaan, bukan untuk jadi profesor, bukan untuk jadi orang kaya dan yang lain-lain. Akhlaknya dulu. Makanya kemudian Rasulullah menambahkan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang yang sempurna keimanannya adalah mereka yang berakhlak baik. Berakhlak baik ini berhubungan dengan domain ihsan. Ada mukmin, ada muslim, ada muhsin. Mukmin bagaimana mukmin? Iman bagaimana? Ta'budullaha ka'annaka ta'budullah apa? Syahadatul la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Atal akhir. Mahwal Islam yaitu tadi wa aqimus shalah wa atuz zakat. Yang pertama imanu billah wa malaikati wa kutubi wa rusuli. Mahwal muhsin, mahwal ihsan ta'budullah ka'annaka yara. Fa in takun tara fa innahu yara. Bagaimana muhsin? Muhsin itu berhubungan dengan kepribadian. Muhsin itu berhubungan dengan akhlak. Karena itu kata para alim mengatakan al-akhlaq qabla al-ilmu. Akhlak dulu baru ilmu. Jangan ilmu dulu baru akhlak. Kalau akhlaknya dulu kemudian ilmu, kebijakannya nanti bermanfaat dan bermaslahah bagi masyarakat. Kecerdasannya bermanfaat, jabatannya bermanfaat, tidak korupsi dan yang lain-lain. Ilmunya bermanfaat dan maslahah bagi sekitar. Kalau dia didahului akhlak. Tetapi kalau ilmu dulu baru akhlak, ini akan menjadi masalah. Karena itu wilayah akhlak ini salah satunya adalah positive thinking dan positive feeling. Dan ini dasar yang paling utama. Saya kasih tahu contohnya ini berdasarkan hasil riset. Kalau kita berpikir damai atau bahagia, ya, bahagia menerima, nilai energinya 600. Sukacita, tenang, damai, menyayangi orang lain, nilainya 540. Kalau cinta, itu nilainya 500. Berzikir atau tafakur atau tadzakur, nilainya 400. Menerima, memaafkan orang lain, nilainya 350. Percaya dan yakin, termasuk di dalamnya berani untuk jihad dalam konteks kebaikan dan fisabilillah, nilainya 310. Tetapi kalau semua perilaku negatif, nilainya lebih kecil. Bangga terhadap diri sendiri, menghina orang lain, sombong, nilainya 175. Marah, benci, nilainya 150. Nafsu, nilainya 125. Takut, khawatir, nilainya 100. Sedih, menyalahkan orang lain, nilainya lebih kecil lagi, 30. Makanya diajarkan di dalam agama, kalau ada orang berbuat jahat terhadap kamu, jangan dibalas jahat, nilai kamu jauh lebih buruk lagi dari itu. Dari sini paham ya? Ini adalah bukti ilmiah. Ini bukti ilmiah, kita itu selama ini sibuk kemana-mana mencari kebahagiaan itu, dan bahagia itu harus di mana begitu, mencari kesehatan itu juga mahal sekali. Ternyata konsep sehat dan bahagia itu ada di dalam diri.
ternyata pengelolaan pikiran dan perasaan kita. Nah, karena ini menjadi penting. Karena itu kita mau tidak mengakses bahagia ini? Tergantung kita. Kalau kita tidak mau, ya sudah. Wadahnya sudah ada di dalam diri kita, tinggal mau mengakses apa tidak. Nah, kalau kita mau mengakses, itu hadir. Karena tadi Allah mengatakan, wa alaisa lil insan illa ma sa'a. Sudah bakat itu, sudah modal itu ada dalam diri kita masing-masing, dan itu bentuk keadilan Allah. Tetapi kita tinggal mau mengakses apa tidak. Lagi-lagi tapi ukurannya jangan ukuran orang lain. Ukurannya diri kita sendiri. Kalau ukuran orang lain kita tambah stres. Ada tetangga punya mobil, waduh, kelihatannya bahagia. Sehingga harus punya mobil, stres sudah. Ya, dan yang lain-lain. Ini saya setuju apa yang dikatakan Abah ini. Bahagia itu adalah diri kita. Bahagia itu bukan orang lain. Karena itu konsep bahagia itu harus ke dalam, bukan keluar. Ukurannya adalah diri kita sendiri. Dan yang di dalam agama diajarkan, pikiranmu, perasaanmu, dan motivasi hidupmu harus selalu baik. Jangan sampai tidak baik, karena akan menghantam diri kamu sendiri. Barang siapa yang memukul orang lain, suatu saat akan dipukul oleh orang lain. Barang siapa yang membenci orang lain, vibrasinya suatu saat akan dibenci oleh orang lain. Kalau pengen baik, ya lakukan kebaikan, vibrasinya kembalinya nanti baik. Seperti cermin. Seperti cermin. Kalau kita melakukan apapun persis seperti cermin, itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Man amila salihan fali nafsi wa man asaa fa alayha. Sudah sangat jelas. Ternyata bahagia itu nggak rumit, nggak perlu ke atas gunung, nggak perlu juga ke pantai, nggak perlu juga harus piknik kemana-mana dengan harga yang mahal. Ternyata konsep bahagia itu ada di dalam diri seseorang, tergantung kepada pengelolaan pikirannya dan perasaannya. Saya kira jelas. J. Dari menyatakan bahwa orang soal Ya. Tapi ada beda arah untuk sukan arah bagaimana konteks dan tadi tidak ada di terus tidak ada kalau aku dimatang Oke. Yang kedua, kalau apa yang terjadi adalah hasil dari kontur pemilihan kita, lalu bagaimana dengan konten tadi? Fungsinya di mana? Yang ketiga, konsep bahagia kalau Rasul tadi menyampaikan dengan takdir orang Barat, konsep bahagia menurut Islam itu gimana? Berhadis. Terima kasih. Yang terakhir yang saya jawab dulu. Konsep bahagia di dalam Islam itu nggak rumit. Jaganan sholatmu, perbanyak istighfar, banyak sedekah, sudah selesai. Itu konsep bahagia konkret. Tidak perlu pakai rumit-rumit dan yang lain-lain. Terus kemudian terkait dengan masalah takdir, la yarudul qadha illa doa. Tidak ada yang bisa merubah sebuah takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah kecuali doa dan ikhtiar. Tetapi kalau kamu ingin selalu baik, ya harus wa'alaisa lil insan ila masa. Kamu harus berusaha. Dan tadi kan sudah jelas, man asabaka min hasanatin famin Allah. Segala sesuatu yang baik itu datang dari Allah. Man asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Yang buruk-buruk itu dari diri kita sendiri. Sebenarnya kalau berdasarkan ayat ini, takdir buruk itu tidak ada. Kenapa? Karena datang yang dari Allah itu semuanya baik, tidak ada yang buruk. Yang buruk itu datang dari diri kamu sendiri. Bagaimana? Ya. Bagaimana itu pengelolaannya? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini bentuk ujian. Ya, ini bentuk ujian. Bagaimana kamu derajat ketakwaanmu akan naik? Karena segala siklus kehidupan ini diciptakan oleh Allah. Allah akan melihat siapa yang paling takwa di antara kalian. Siapa yang mampu memilih mana yang baik dan mana yang tidak baik. Karena itu derajat takwa itu kan sudah jelas. Derajat takwa itu makomat tertinggi, makom tertinggi. Bagaimana? Ya dia yang mampu mengelola dirinya. Karena esensi kemanusiaan itu pada hakikatnya baik. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, fa abawahu ayyuhawidanihi ayyumajjizanihi aw yansiranihi. Pada dasarnya kita ini baik. Yang menjadi tidak baik ketika kita bersentuhan dengan lingkungan, ketika kita bersentuhan dengan siapapun. Bagaimana pola asuh orang tua dan yang lain-lain, di mana kita tumbuh dan berkembang, kita mondok di mana, kita kuliah di mana, kita sekolah di mana. Ini sudah sangat jelas. Yang bisa merubah takdir siapa? Ya kita bisa merubah takdir. La yurdul qadha illa doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Di dalam doa itu ada ikhtiar. Dan yang datang dari Allah itu semuanya baik. Bagaimana konsep bahagia
menurut agama. Banyak konsep bahagia menurut agama. Ya, Rasulullah memberikan 4 konsep bahagia. Afsus salam, wa it'amu ta'am, wasilul arham, wasallu wan nasun niyam. Sebarkan salam. Ya. Afsus salam wa it'amu ta'am. Lagi-lagi sedekah. Banyak kasih makan orang-orang yang butuh makan. Wasilul arham. Lakukan hubungan silaturahim. Saling buka itu, sambung hubungan tali silaturahim. Wasallu wan nasun niyam. Lakukan qiyamul lail. Ini konsep bahagia semua. Jelas kok di dalam Islam ini. Tinggal kita mau pilih yang mana konsep bahagianya. Oke. Saya kira ini semuanya sudah sangat jelas. Terus kemudian segala sesuatu yang kita inginkan, Allah itu bijaksana. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Saya tidak akan merubah nasib sebuah kaum kalau kaum itu tidak menginginkan atau ingin merubahnya sendiri, tidak bisa. Karena di dalam konteksnya, di dalamnya adalah wa an laisa lil insani illa ma syaa. Terus wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Ini sudah sangat jelas. Bagaimana? Gak usah bekerja sudah dijamin rezekinya oleh Allah kok. Gak usah bekerja sudah dijamin. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Segala sesuatu yang sudah dihadirkan oleh Allah di dunia ini sudah dicukupi lahir batinnya. Jangan khawatir tentang rezekinya anak, sudah dicukupi oleh Allah kok. Yang ngatur itu adalah Allah, itu urusan Allah. Terus tapi bagaimana kalau pengen lebih? Kita nggak usah bekerja saja sudah dikasih rezeki oleh Allah. Tapi bagaimana kalau pengen lebih? Wa alaysa lil insan illa ma syaa. Ikhtiarnya harus lebih, harus bermujahadah, harus bermuqarabah. Cara kerjanya harus dicari yang halal dan thayyib, tidak cuma banyak. Paham ya? Saya kira sudah jelas ini. Jadi saya kira bagaimana kita mampu mengelola pikiran kita, karena hubungan kita ini adalah hubungan dengan diri. Ini yang kadang kita belum selesai, sehingga kita mudah mengkritik orang lain, mudah menyalahkan orang lain. Karena apa? Ya karena kita itu memang memiliki kepandaian untuk menilai orang lain daripada menilai dirinya sendiri. Padahal untuk itu semua Rasulullah mengajarkan itu semua kok. Rasulullah mengajarkan itu semua. Bagaimana Rasulullah itu hebat? Rasulullah itu sibuk terhadap dirinya. Kalau sudah dirinya selesai, ke keluarganya. Kalau sudah keluarganya selesai, ke tetangganya. Kalau sudah tetangganya selesai, masyarakat, bangsa, dan dunia ini menjadi muslim. Bagaimana? Karena diawali dari dirinya. Ya, bagaimana kualitas hidup pengen baik? Ya, perbaiki dulu diri ke dalam. Jangan sibuk keluar. Selama ini kita terlalu sibuk keluar, tetapi tidak mengerti kekurangan yang ada di dalam diri kita. Paham ya? Jelas saya kira. Ada yang lain? J, enggak. Salam. Sebenarnya yang pertama perlu menjelaskan definisi koda dan kode. Karena menurut saya mengartikan kalau koda itu adalah suatu pertama sejak sangat azali yang tidak akan dapat berubah sampai kapanpun. Sedangkan koda adalah pertama namun yang bisa diusahakan diubah dengan cara ikhtiar dan berdoa. Apakah itu tidak definisi ikhtiar? Oke. Yang kedua menurut firman dia yang tidak ada baru visi dikasih. Pada terkejut kedua syaitan dan berkembang. Sehingga Allah sangat dalam sendiri menyatakan bahwa wahai Muhammad juga masuklah kalian kepada Islam istilah komprehensi. Dan menurut selera kita dengan keinginan kita, di mana karakter seseorang terbentuk dari pola pikir dan pola sikap. Di mana umat Islam sekarang banyak dimasuki ratu filsafat. Di mana filsafat itu sendiri merusak masalah tatanan peradaban umat Islam itu sendiri. Yang saya tanyakan, bagaimana detik terakhir kaum muslimin ini, karena kita bukan negara Islam, apalagi kan negara demokrasi yang syarat dengan kepentingan, apalagi kita tahun 2024 akan membangun bagaimana supaya kaum muslimin yang besar ini bisa bersatu dan mudah-mudahan akan bisa menerapkan hukum Allah karena kaum muslimin menyatakan apabila tidak memakai hukum Allah, tidak boleh hukum ini bahwa mereka dinyatakan mengikuti langkah-langkah syaitan dan syaitan itu akan muslimin yang Oke. Pertama tentang kode dan kodar. Kode dan kodar ini sebenarnya satu kesatuan. Kode itu memang ketetapan Allah berapa ribu? 4.000 tahun sebelum diciptakan bumi dan langit sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Tetapi kalau misalnya kode dan kodar ini tidak bisa dirubah oleh manusia, tadi sudah jelaskan hadisnya, la yuruddul qada'a illa du'a. Jadi qada dan qadar itu satu paket. Istilah di dalam hadis ini, perhatikan istilahnya, qada, bukan qadar. La yuruddul qada'a illa du'a.
terlepas bagaimana masing-masing alim itu memberikan definisi yang berbeda-beda tentang hal itu. Tetapi beberapa hadis yang sahih, derajatnya sampai di level sahih, la yaruddul qadha'a illa du'a. Paham? Berarti ini sudah sangat jelas. Jadi masih ada kesempatan. Buat apa Allah menghadirkan ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bagaimana Allah menghadirkan ayat wa an laysa lil insan illa ma sa'a. Kalau itu tidak dirubah. Kualitas derajat ayat dengan hadis levelnya tinggi mana? Levelnya tinggi mana? Ya ayat, itu sudah sangat jelas. Terus yang kedua tentang masalah tadi itu. Udkhulu fis silmi kafah. Udkhulu fis silmi kafah ini harus dipahami dengan benar. Biar jangan nanti kita terjebak pada nilai-nilai yang kadang itu tidak sesuai dengan pemahaman kita. Kafah, bagaimana kriteria kafah? Bagaimana kriteria kafah? Masing-masing kita punya tendensius. Kafah itu yang bagaimana? Syariah yang sebenarnya itu bagaimana? Ya, ini masing-masing kita, jangankan di level kita, di level mujtahid. Di level mujtahid, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Bedanya mujtahid dengan mufasir di mana? Bedanya mujtahid dengan muhaddis di mana? Kalau muhaddis itu ahli hadis saja. Kalau mufasir itu ahli tafsir saja. Imam Bukhari Muslim muhaddis apa mujtahid? Bukhari Muslim mujtahid apa muhaddis? Muhaddis, dia ahli hadis, bukan mujtahid. Kalau mujtahid pasti muhaddis, pasti mufasir. Syarat untuk menjadi mujtahid, berapa hadis yang harus dihafal? Berapa hadis yang harus dihafal untuk menjadi mujtahid? Untuk seperti Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, berapa yang harus dihafal? Untuk menjadi level mujtahid, minimal 1 juta hadis yang harus dihafal. Di Bukhari berapa hadis yang terhimpun? Di Bukhari berapa hadis yang terhimpun? Di Muslim berapa hadis yang dihimpun? Paling banyak 750 hadis. Berarti level mujtahid ini tinggi. Di level mujtahid, ya sudah ini teruji betul. Karena mujtahid pasti mufasir. Karena mujtahid pasti fuqaha. Karena mujtahid pasti muhaddis. Mujtahid pasti ahli sirah dan yang lain-lain. Dan itu kefakihannya luar biasa. Ini jangan dibolak-balik. Kadang kita tidak ada di Bukhari Muslim, tapi ada di Muwatta. Muwatta dikira dhaif, tapi di Bukhari Muslim, ya ini tinggi levelnya sudah berbeda. Terus generasi yang paling dekat dengan Rasulullah itu adalah mujtahid apa muhaddis? Imam Bukhari Muslim, Imam An-Nasa'i, Imam Abu Dawud, dengan Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, jauh mana? Lebih dekat mana? Lebih dekat mana? Ya lebih dekat mujtahid. Karena itu originalitas keilmuannya jauh lebih valid beliau-beliau itu daripada generasi yang kemudian. Karena itu di level mujtahid ini perbedaan pendapat banyak juga. Ya terkait dengan kafaah tadi, terkait dengan Jumatan saja juga banyak definisinya. Terkait dengan tarawih saja ada yang 20, ada yang 8 dan yang lain-lain. Sekarang saya tanya dulu, kafaah yang bagaimana ukurannya? Paham maksudnya? Karena itu kita tidak sampai di level itu. Karena level kita itu awamul muslimin. Kita itu hafal Al-Quran tidak, hafal hadis tidak. Kalaupun hafal Al-Quran, hafal hadis, tidak hafal matanya, tidak hafal sarahnya, tidak hafal tafsirnya. Karena itu kafaah yang model bagaimana? Apakah kafaah model Indonesia itu sesuai dengan kesepakatan MUI? Apakah model dari MUI kafaah ala Indonesia? Kalau disepakati MUI ala MUI, ya sudah ala MUI. Atau kalau di Muhammadiyah ala HTP, hasil putusan tarjih, HPT. Itu yang disebut nanti kafaah, nilai-nilai kafaah di situ. Paham? Dari sini kita harus berpikir luas, bijak, bahwa Islam itu luas dengan cara pandang yang berbeda-beda. Di level mujtahid saja, asarus sahabat, tabi'in, tabi'in, salafus saleh, sampai para mujtahid, itu aja perbedaan pendapat banyak tentang kafaah. Apalagi kita ini siapa? Paham ya? Karena itu pengetahuannya harus luas dulu, sehingga kita ini tidak kerdil. Jangan sampai nanti kita kena doktrin. Karena kafaah ala golongan, bukan kafaah ala Islam yang dimaksud. Saya tanya, kafaah ala Islam yang model bagaimana? Ya, paham ya? Dari sini ya, yang model bagaimana? Ini harus, apakah modelnya masing-masing kelompok dan golongan punya putusan sendiri-sendiri. Kalau di Muhammadiyah namanya hasil putusan tarjih. Semua warga Muhammadiyah harus turut pada HPT. Tapi kalau di NU ada bahsul masail namanya.
Dan ini tidak cuma muhaddis, tidak cuma mufasir, para ahli, para pakar di MUI sajalah di Indonesia, para pakar, para ahli di dalamnya. Ayo, sekarang saya tanya balik, kafa'ah model bagaimana? Karena itu masing-masing kita tidak boleh menilai diri kita sendiri itu paling sempurna. Dan ternyata kadang kita merasa paling sempurna, ternyata paling kerdil dibanding yang lain. Karena itu kita harus bijak melihat sesuatu, itu harus bijak. Pengetahuannya harus dalam. Jangan cuma pengetahuan golongan ditarik untuk ke pengetahuan yang lain. Ini tidak bisa. Ada banyak yang jauh lebih pintar dari itu semua. Ya, karena ini menjadi penting. Terus kemudian pahami ayat-ayat Qur'aniyah dan pahami ayat-ayat kauniyah. Ya, pahami ayat-ayat Qur'aniyah dan pahami ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat Qur'aniyah bagaimana? Apa pengetahuan yang harus ada di dalam ayat-ayat kauniyah? Ini sebelum saya ini kan, bedanya ayat Qur'aniyah dengan ayat kauniyah di mana? Ayat-ayat Qur'aniyah, pengetahuan yang harus kita pelajari apa? Tafsirul Quran, ulumul hadis, ulumul fikih, usulul fikih. Terus kemudian setelah ilmu kalam, syarah nabawiyah, mantiq, balaghah, nahwu, saraf. Ya, ini adalah pengetahuan yang harus kita pahami di dalam ayat-ayat Qur'aniyah. Di dalamnya ada juga tasawuf, hati-hati. Kalau mau jujur, tasawuf itu berkaitan untuk pemahaman ayat-ayat Qur'aniyah. Terus kalau ayat-ayat kauniyah bagaimana? Ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah, hidup itu tidak cuma ilmu hukum, ada ilmu psikologi, ada fisika. Terus kemudian ada ilmu tata negara, ada ilmu-ilmu yang lain. Ini ayat-ayat kauniyah. Kita saja di level yang mana sekarang? Balaghah paham, nahwu sharaf paham, fikih paham, belum apa-apa kita itu. Belum apa-apa. Ayat Qur'aniyah saja kita tidak bisa sampai di level itu, apalagi berbicara kafa'ah. Yang bagaimana kafa'ahnya? Ini yang harus dipahami dengan baik. Ternyata disiplin keilmuan itu ada ayat-ayat Quran yang tersimpul di dalam 30 juz itu, ada juga ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah ini ilmu pengetahuan dan biologi itu adalah ayat-ayat kauniyah. Tidak ada di dalam Al-Quran. Makanya ada disiplin fisika, ada disiplin kimia, ada kedokteran, ada psikologi, ada hukum dan yang lain-lain. Nah, itu berkaitan dengan ayat-ayat disiplin kauniyah, berbeda dengan disiplin Qur'aniyah. Paham ya? Karena itu hati-hati. Hati-hati. Kalau pemahamannya belum sempurna, hati-hati mengkritik. Hati-hati mengkritik. Saya khawatir nanti ketika mengkritik, jangan-jangan sampai belum level di sana. Karena itu pengetahuan ini harus penting. Pengetahuan ini harus dipahami dengan baik. Dan kadang ini, hidup itu tidak cuma pasal-pasal kok. Hidup itu tidak cuma hukum. Hidup itu tidak sekedar fikih. Tidak sekedar syariah. Sekarang begini, ada ibu-ibu yang dia itu punya bayi. Terus kemudian karena ASI-nya tidak keluar, bayinya harus minum ASI, tetapi tidak punya suami, dia hidup single parent. Akhirnya harus mencuri. Harus mencuri ini di toko, dicuri, nyuri susu formula untuk menyelamatkan jiwa anaknya. Secara pasal-pasal sudah pasti masuk penjara kok ini kalau pertimbangannya pasal-pasal saja. Kalau pertimbangannya hukum, pasti masuk penjara kok. Tetapi ada pertimbangan lain psikologis, kasihan menyelamatkan jiwa anaknya. Makanya hidup itu, belajar itu jangan sekedar fikih. Ada pengetahuan yang lain yang harus kita pahami sehingga kita bijak menghadapi kehidupan ini. Ya, jangan cuma belajar fikih, belajar usulul fikih, belajar tafsir dong, belajar ilmu hadis dong, belajar mantek dong, belajar balaghah dong, nahwu sharaf, tasawuf juga diajari. Jangan sampai tidak. Karena itu kita nanti jangan antipati terhadap disiplin Qur'aniyah, padahal itu syarat untuk memahami Quran. Paham J? Jelas? Jelas. Saya kira cukup. Mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan ini menjadi modal bagi kita, ya, menjadi modal bagi kita lebih alim, ya, biar kita lebih alim. Yang kedua, agar kita ini lebih tawadhu, ya, lebih tawadhu. Terus kemudian punya pengetahuan yang luas tentang Islam ini, tidak sepotong-potong. Kafa'ahnya memang benar-benar kafa'ah, tidak setengah-setengah. Dan mudah-mudahan taklim ini menjadi wasilah agar kita diberikan kemudahan segala urusan, baik lahir maupun batin. Diberikan keberlimpahan kebahagiaan, kesehatan lahir batin. Terus kemudian apapun hajat kita baik lahir maupun batin, diijabah oleh Allah. Al-hadiniyah wa ala kulli niyatis salihah.
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Akhiru qawli hada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.